Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat holistik yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada channel ini kita bertemu kembali. Alhamdulillah ini saya kedatangan orang jauh ini ya, jauh-jauh dari Metro Lampung, bayangkan. Beliau ya, Pak Agus Purwanto ya, dari Metro Lampung ke Purwokerto. Tentunya ada sesuatu yang ingin diraih. Dan saya lihat semangatnya beliau tentang belajar itu tidak bisa artinya hero semangat belajarnya tinggi sekali. Jadi banyak setiap event itu beliau artinya dicapai lah begitu. Baik, insya Allah Pak Agus sehat ya? Alhamdulillah sehat. Baik, dari beliau ini 3 hari di Purwokerto ini ikut pelatihan pendalaman yang kedua, dan yang pertama juga beliau ikut. Nah, pada waktu pendalaman pertama ini beliau cerita ini terkait dengan Gria Sehatnya, dan namanya agak unik ini ya, agak unik, namanya Gria Sehat Rehana Rumah Sehat Rehana Bekam Faisal Muslimah. Tentunya ada sejarahnya ini, kenapa dinamakan nama itu gitu. Ya, silakan Pak Agus untuk cerita. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masalah sejarah penamaan itu sebenarnya ketika melihat kondisi yang ada, dan kebetulan saya juga belajar ikut salah satu komunitas bisnis, yaitu di IBF. IBF itu ya banyak saran untuk sebuah nama dan sebagainya, untuk lebih dikasih keilmuan lah, supaya lebih spesifik. Mau yang gimana? Apakah bisnis ini mau melebar ataupun menyempit, sempit tapi dalam ceruknya, ataupun yang melebar, kan gitu. Nah, sebelumnya kan namanya itu bukan Rumah Sehat Rehana Bekam dan Faisal Muslimah. Dulu tuh tak kasih nama Bengkel Manusia. Bengkel Manusia, unik lagi ini, luar biasa. Dulu Bengkel Manusia, karena saya terinspirasi dulu ketika kuliah di Solo itu ada tempat pijat, itu namanya Bengkel Manusia. Wah, terinspirasi dari itu ya? Dari situ, Bengkel Manusia. Dulu sempat maksudnya booming, Bengkel Manusia itu booming karena teman-teman juga di sana kalau ke Bengkel Manusia aja. Apa enak ya menyebutkannya juga enak ya. Unik tapi nggak diingat gampang gitu. Iya betul. Bengkel Manusia, ada yang tanya, Pak, ya mau apa aja di sana bisa pokoknya. Ya ibaratnya tubuh juga kendaraan kan perlu diganti olinya, kalau yang kendor-kendor dikencengin kan gitu. Itu awalnya. Tapi setelah perjalanan itu melihat data, data pasien itu hampir 80% ke atas perempuan. Kemudian waktu itu kan masih melihat kalau masih menerima pasien laki-laki, ini berhubungan dengan tempat, namanya bekam itu kan buka aurat, kan gitu kan. Saya memutuskan untuk karena data yang ada itu adalah akhwat, akhirnya dikhususkan. Saya konsultasi dengan guru saya, guru bisnis gitu kan. Ya sudah, itu tadi, kamu mau milih melebar apa yang khusus tapi dalam kan gitu. Nah akhirnya sudah putuskan 2 tahun yang lalu ini khusus Muslimah kan gitu. Satu, untuk memberikan kenyamanan klien. Itu kalau saya belajar di bisnis itu adalah untuk salah satu bisa balik lagi adalah kenyamanan. Karena kita bisnis di bidang pelayanan.
servis pelayanan kan gitu. Beda kalau kita jualan barang apa namanya barang beli ya sudah kan. Oh iya ya. Tapi yang kita jual kan jasa. Jasa ya. Ya jasa. Maka jasa itu yang terpenting adalah Pelayanan. di servis pelayanan gimana. Nyaman nggak orang datang ke tempat kita. Oh iya. Rumus ya itu ya. Kalau nyaman otomatis kebanyakan pasti akan kembali kan gitu. Tapi kalau datang nggak nyaman, Mesti ada nggak mau lagi lah. ada laki-laki ada itu kan nggak nyaman gitu kan, gitu kan. Apalagi akhwat gitu kan, Iya. lawan nggak ada kenyamanan. Nah itulah yang putuskan kemudian Rumah Sehat Rehana Bekam dan Fashion Muslimah. Itu brandnya aja. Sebenarnya dalamnya banyak anunya. Isinya Isinya tekniknya banyak, tekniknya banyak kan gitu, tergantung kebutuhan. Iya iya. Tergantung kebutuhan, ya itu sejarah apa namanya pemberian nama itu. Yang pertama memang karena dari data. Iya dari data ya. Yang kedua nasihat dari Gurunya lah ya. guru ya di bidang bisnis gitu, suruh fokus saja. Iya. Dan insya Allah katanya itu akan lebih baik gitu kan Lebih daripada terarah dan lebih ini terarah. ya. Iya. Dan saya melihat waktu itu juga melihat di metro sekitarnya belum ada nih tempat bekam yang khusus muslimah. Oh iya iya. Kan gitu. Ada mungkin ya itu tadi keliling gitu rumah-rumah itu Oh iya. Home care ya. mungkin tapi kurang maksimal. Iya kan gitu. betul. Ya. Nah, akhirnya dari alasan-alasan itu ya sudah saya putuskan untuk itu dari sejarah pemberian nama gitu. Baik, demikian pemirsa ya, Masya Allah. Kemudian tentunya ya, beliau ini Pak Gus Purwanto ya, itu kan banyak yang datang ya, yang datang. Kemudian ketika datang itu paling enggak mau berobat. Nah ini unik juga ini, kenapa ketika ada yang datang kan namanya itu ada kalimat bekamnya ya, kemudian pengen bekam, nah, terus beliau tolak gitu. Nah ini gimana nih Pak Agus? Monggo dijelaskan kok sampai ditolak gitu. Ya karena di masyarakat umum mungkin ya, masyarakat umum itu taunya bekam itu kan suatu amalan sunnah. Iya. Sehingga mereka mempunyai pemikiran bahwasanya sesuatu ini saya tuh menjalankan agama, dapat sunnahnya, pahalanya, dapat sehatnya kan gitu. Dan taunya bekam itu bagi mereka ya pokoknya bekam yang ngeluarin darah. Pemahamannya gitu kan kebanyakan masyarakat itu. Nah, ada beberapa klien yang datang ya setelah didiagnosa dan sebagainya memang waktu itu memang nggak bisa untuk dibekam basah kan gitu. Disampaikan kebetulan yang datang itu adalah waktu itu nakes, gitu nakes datang akhirnya terjadi diskusi kan ya, diskusi mengapa kok nggak boleh gini kan, kemudian diterangkan sama istri kan gitu kan, apa maksudnya dari pemeriksaan dari yang kami belajar kan gitu kata istri, dan itu ya tidak semua kondisi itu bisa dibekam kan gitu. Mereka itu tadi beranggapan ya setahu saya kan namanya bekam itu kan harus terbaik lah gitu. Terbaik dan sebagainya. Dijelaskan ini Bu, gini Bu, ini kondisinya sedang ini defisiensi, ini lemah, ini kan dijelaskan gitu kan. Malah ya, ada yang lain tuh malah tanya, mbaknya sekolah ya di kesehatan gitu ya, bisa menjelaskan secara rinci itu malah bertanya apa dulu sekolahnya kesehatan gitu kan, bisa memberikan sebuah argumen yang logis dan apa namanya bisa diterima akal gitu. Ya pasti enggak Bu kan gini. Ya terus saya mau diapain ini, udah datang ini kan gitu kan. Ya najalah Bu lah kan dipijat aja mau enggak gitu, yang ringan yang ringan kan gitu kan.
Ataupun kalau enggak ini aja Bu, bekam tapi enggak keluarin darah, diluncur saja kan gitu. Waktu itu emang dari apa namanya, dari pemeriksaan ini enggak bisa bekam basah ini. Kalau bekam kering masih boleh lah diluncur dan gitu kan. Terus setelah selesai tuh gimana Bu? Enak kan? Enteng badannya kan gitu kan. Loh, iya Mbak, kok enak ya? Enak. Kadang-kadang saya kalau habis bekam tuh apa namanya, pegel-pegel ini kok enteng badannya gitu kan. Terus dijelasin sama istri ya. Nah, waktu pas bekam itu, mengapa kok pegel-pegel malah sakit, itu kondisi ibu sedang defisiensi, sedang lemah kan gitu. Loh, gitu Mbak ya? Iya kan gitu. Nah, kalau orang lagi kekurangan energi, kekurangan ya pasti setelah dibekam pegel-pegel malah badannya karena mengeluarkan materi kan, harusnya ditambahkan itu. Oh gitu Mbak ya, iya Bu kan. Terus ini malah ngomong gimana ini untuk saya ini, maksudnya supaya enak badan, sehat, penjagaan gitu. Nah kebetulan ya waktu itu pas datang klinik tuh bawa minuman kan, tau lah ada di dalam itu ada apa buah. Biasanya gitu. Ada itu ya, jeruk gitu. Ya. Terus bilang, Bu, ini mohon maaf, maka kalau ketemu nakes, ketemu dosen gitu, pelan kita juga, jangan sampai tersinggung lah. Tersinggung, triknya apa namanya? Tarik ulur apa ya? Ulur lah gitu. Mohon maaf nih Bu, biasanya kita merendah dulu nih, merendah supaya nyaman dulu ini diajak diskusi. Kalau udah nyaman, kalau ibu pengen lagi lebih enak nanti pulang di rumah, disarankan ini yang dimakan, ini yang dihindari. Coba Bu, seminggu saja, nggak usah lama-lama, pola hidupnya ini diubah. Terus kayak ini Bu, contohnya Bu, yang ibu bawa ini kan gitu kan, ini jadi minum dulu, coba seminggu aja gitu. Seminggu. Terus ganti apa Mbak? Ya pokoknya ya air putih aja lah, ataupun air putih hangat kan gitu kan, hindar gini-gini. Nah, dengan metode seperti itu biasanya mereka lebih mau menerima. Kita apa ya, diajak dialog, kita tidak menjas masalahkan dulu. Betul. Di awal jangan masalahkan, pokoknya coba dulu Bu kan gitu. Coba seminggu saja, gimana nanti perbedaannya gimana. Nah kalau emang ya monggo kan gitu kan. Kalau kita berhadapan dengan klien seperti itu ya itu tadi, kita jangan menggurui dan menyalahkan. Kalau menyalahkan tuh malah nggak akan masuk apa namanya, edukasi yang kita lakukan tuh nggak akan masuk kan gitu. Hasilnya memang luar biasa setelah 1 minggu. Habis itu seminggu tuh ngebel, duh tambah enak Mbak ya, bangun tidur itu badan enteng, enak gitu. Nah, akhirnya dari situ malah ngajak teman-temannya. Kebetulan dia tuh kepala ruang di rumah sakit di Metro, rumah sakit. Ngajak teman-temannya untuk apa namanya ya, terapi lah, konsultasi dan sebagainya. Jadi karena apa namanya, kita bisa memberikan pemahaman yang masuk akal, logis kan gitu kan, mereka bisa nerima. Yang penting tadi kita di awal jangan menyalahkan dulu, jangan mengejudge dulu kan gitu. Oh ini nggak boleh Bu, ini salah, nggak terima, nutup dia nanti. Secara ilmu komunikasi dia sudah nutup gitu. Karena dia kan, aku ini orang kesehatan, saya ini belajar, bla bla kan gitu. Tapi kita ajak dialog, kita dialog, coba Bu gini-gini. Pokoknya jangan keluar kata-kata menyalahkan. Nah kalau sampai mengeluarkan kata-kata itu pasti dia merasa apa ya, merasa disalahkan. Orang kalau disalahkan itu pasti nggak enak kan gitu kan, hatinya ini lah berontak ya, disalahkan. Saya nih ini baik, ini sehat kan gitu, disalahkannya gitu. Makanya trik kami gitu yaitu tadi, diajak nyaman dulu, diajak ngobrol, kemudian tidak menyalahkan. Tapi dengan cara diajak dialog, coba Bu seminggu aja,
ini yang dihindari, ini yang dilakukan kan gitu. Gimana sih coba dibedakan rasanya kan gitu. Akhirnya dari situ banyak, kemudian ngajak teman kan gitu kan. Nah